Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan di bulan yang berbahagia ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian juga salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan penuh semangat, dengan penuh tetesan darah, sehingga kita hari ini dapat merasakan keislaman, kebenaran yang baginda Rasul perjuangkan. Baiklah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Sebelum kita belajar pada hari yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan dulu beberapa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan program ini. Yang pertama, Radio Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah dan madrasah sehingga terwujudnya program ini walaupun dalam keadaan COVID-19 ini yang tidak menentu, tapi kita bisa belajar melalui radio. Kemudian juga terima kasih Bapak kepada Kemenak Kabupaten Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyiarkan materi pelajaran melalui radio ini. Kemudian juga terkhusus kepada Ibu Kepala Madrasah Min 9 Kota Banda Aceh yang telah memberikan kami amanah untuk menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan juga terima kasih kepada semua pendengar setia Radio RRI. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita belajar, Bapak berharap kepada siswa-siswa sekalian, materi kita hari ini tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah atau MID, dan juga pada umumnya untuk seluruh siswa di Kota Banda Aceh. Tapi sebelum belajar, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Zulfahmi SPDI. Saat ini Bapak bertugas di Min 9 Kota Banda Aceh. Ya, tepatnya di Lambu, Kota Banda Aceh. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita persiapkan diri untuk belajar bersama di RRI dengan mempersiapkan buku tulisnya, pulpennya, agar nanti apa yang Bapak sampaikan dapat dicatat dengan baik dan ini menjadi pelajaran yang berharga. Karena apa? Kita hari ini melihat tentang tanda-tanda Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai seorang nabi atau rasul. Sebelum kita belajar, kita sama-sama dulu membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita pada hari ini kita dapat belajar dengan baik, kita dapat mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dengan baik dan menjadi berkah dalam kehidupan kita masing-masing. Anak-anak kami yang berbahagia, siswa-siswa kami yang Bapak muliakan, baiklah kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang bukti atau tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melihat beberapa bukti yang Bapak sampaikan, terlebih dahulu kita harus memahami berapa sebenarnya bukti-bukti tersebut. Banyak sekali, tapi Bapak membagikannya dalam beberapa periode. Yang pertama, periode sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Yang ketiga, ketika Rasulullah berada pada masa kecilnya sampai berumur 8 atau 12 tahun. Dan kemudian yang terakhir, masa dewasanya sebelum menjadi Rasul, yaitu pada umur 40 tahun. Yang pertama kita akan melihat, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita cerna, yang menarik untuk kita pahami, karena ini hadis yang beliau ucapkan sendiri, yang bunyinya seperti ini. Aku adalah putra dari 2 orang yang dipersembahkan untuk disembelih. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad adalah keturunan dari 2 orang yang disembelih. Pertanyaannya, siapakah yang disembelih tersebut? Siapakah yang dikorbankan 2 orang itu? Nah, tentu secara umum kita pasti mengetahui siapa 2 insan yang dikorbankan dari keturunan Nabi Muhammad ini. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Ibrahim suatu ketika bermimpi dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inilah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya pada saat Nabi Ismail mencapai umur balik, sudah bisa diajak untuk berdiskusi, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, sungguhnya ayahanda bermimpi melihat Allah memerintahkan untuk berkurban ananda yang sangat ayah cintai. Bagaimana kira-kira pendapat ananda? Maka pada saat itu Nabi Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kalau seandainya ini perintah Allah, maka kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang bersabar. Nah, itulah kisah yang pertama, kisah Nabi Ismail sebagai yang dikorbankan dari keturunan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua adalah Abdullah. Anak-anak tahu nggak siapa Abdullah? Abdullah adalah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ini juga pada saat itu hendak disembelih oleh ayahnya, oleh kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib.
pada saat itu Abdul Muthalib pernah bermimpi juga untuk menggali sebuah sumur, yaitu sumur Zamzam. Pada saat itu kemudian Abdul Muthalib mencari tempatnya, kemudian mendapatkan dan menggali sumur tersebut sehingga mendapatkan beberapa benda yang ditinggalkan oleh suku Jurhum pada saat itu. Setelah itu terjadi sesuatu pertengkaran dengan orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka berhak juga untuk bersekutu dengan Abdul Muthalib. Tetapi pada saat itu Abdul Muthalib tidak mau. Kenapa? Karena beliau yang menemukannya, karena beliau yang mendapatkannya, sehingga beliau pergi ke seorang tabib di Bani Sa'ad pada saat itu. Kemudian di perjalanannya beliau teringat, apabila seandainya memang Abdul Muthalib yang berhak untuk menangani sumur Zamzam itu, maka dia bernazar. Apa nazarnya? Nazarnya, apabila 10 orang anaknya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuh sampai dewasa, maka Abdul Muthalib akan mengorbankan salah satu di antara mereka di hadapan Ka'bah. Maka pada saat itu setelah sampai semua anaknya berumur dewasa, maka Abdul Muthalib kembali mengingat nazarnya yang dahulu. Maka dipilihlah di antara 10 orang anaknya tersebut. Ketika dipilih di antara 10 orang itu, terpilihlah Abdullah, sehingga Abdullah yang harus dikorbankan. Namun ini menjadi kesedihan bagi Abdul Muthalib. Kenapa? Karena anaknya Abdullah ini adalah seorang yang tampan, yang baik, kebaikannya luar biasa daripada yang lain, sehingga tidak rela. Akhirnya Abdul Muthalib mencari cara bagaimana Abdullah tidak jadi untuk dikorbankan. Ditanya kembali kepada tabib, maka tabib mengusulkan bahwasanya apabila seseorang pada masa jahiliyah dulu, pada masa Arab, hendak dikorbankan, maka dia harus digantikan dengan 10 ekor unta. Berarti Abdul Muthalib harus mengundi antara Abdullah dengan unta. Siapakah yang akan keluar, maka itu yang akan dikorbankan. Dan Abdul Muthalib mencari cara supaya Abdullah tidak jadi dikorbankan. Akhirnya terus diundi. Undian pertama yang keluar adalah nama Abdullah juga. Maka dilanjutkan lagi sampai 10 kali. Akhirnya baru kali yang ke-11-nya didapati nama daripada undian tersebut adalah Abdullah. Maka pada saat itu Abdul Muthalib harus menyembelih 100 ekor unta untuk menggantikan Abdullah anaknya yang tercinta ini. Nah, maka pada kemudian setelah datangnya Islam, Allah mengabadikan seseorang yang membunuh orang lain, maka dia harus membayar diat atau denda sebanyak 100 ekor unta. Para pendengar setia RRI dan siswi seluruh min Kota Banda Aceh, itulah sekedar latar belakang daripada silsilah Nabi Muhammad SAW dari 2 insan yang dikorbankan.